Corey dibesarkan di kawasan pantai yang populer sekitar 35 menit dari Los Angeles. Corey sudah lulus dari perguruan tinggi dengan menyandang gelar di bidang peradilan pidana, tetapi sebenarnya keinginannya adalah menjadi guru. Pada saat kematiannya, dia bekerja di sebuah bar demi memiliki tabungan dan dia tinggal bersama neneknya. Pada Senin 16 Februari 2009, sekitar pukul 2 siang, ada telepon masuk ke Departemen Sheriff Bernardino. Ada temuan mayat wanita muda yang ditemukan terbungkus di kantong sampah di dasar tebing. Tampaknya mayat itu tidak dibunuh di sana, jadi hanya dibuang ke lokasi tersebut. Tetapi sayang, hujan deras melenyapkan semua bukti potensial yang sangat dibutuhkan polisi. Polisi terpaksa harus memindahkan mayat itu, padahal hal ini tidak lazim dilakukan polisi dengan maksud tidak mengubah apapun yang masih tersisa di TKP. Korban diidentifikasi sebagai Corey berusia 28 tahun. Jenazah diidentifikasi dari sidik jari dan foto SIM-nya. Corey diserang secara brutal dan dibunuh. Penyebab kematian adalah kombinasi antara pencekikan dan mati lemas. Di bagian wajah tampak banyak memar, begitu juga di bagian leher dan luka di bagian belakang kepalanya. Tampak ada perlawanan dari Corey karena ada beberapa luka yang disebabkan karena pertahanan diri. Tim medis tidak dapat menentukan saat kematian karena faktor cuaca. Tetapi mereka yakin jenazah Corey sudah ada di luar sekitar 12 sampai 36 jam sebelum akhirnya ditemukan. Celana Corey tampak tidak dikancingkan dan ada di sekitar lututnya, tetapi tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual. Polisi segera memberitahu keluarga Corey. Saat itu, Corey tinggal bersama neneknya. Neneknya menelpon ayah Corey, Mark, dan memberitahukan kabar duka ini. Begitu Mark mendengar kematian Corey, dia memulai penyelidikannya sendiri. Dia mengatakan cinta yang dia miliki untuk putrinya memberinya kekuatan untuk mencari pembunuhnya. Mark menemukan jeep Corey yang terbengkalai di pinggir jalan dekat bar tempatnya bekerja. Polisi pun kini bisa menentukan bahwa Corey menghilang pada hari Sabtu 14 Februari. Sekitar pukul 21.30, Corey sudah menyelesaikan shift-nya. Corey pun keluar bar dan berjalan sekitar 2 blok menuju ke bar populer bernama Street Lounge Bar. Corey dikenal banyak orang dan juga terkenal di kalangan karyawan bar karena dia punya teman yang bekerja di sana. Corey sempat terekam kamera CCTV sedang membantu teman-temannya di belakang bar. Banyak saksi juga memberitahu polisi bahwa Corey terlibat perselisihan sengit dengan seorang pria tentang bagaimana harusnya dia berbicara dengan pelanggan bar lainnya. Pria ini sudah meninggalkan bar sebelum Corey. Corey belum pergi dari bar sampai jam tutup sekitar jam 2 pagi. Pria yang dimaksud diinterogasi oleh polisi. Dia pun mengakui kalau sempat ribut dengan Corey, tetapi tidak sampai membunuhnya. Dia mau menjalani tes poligraf dan mengizinkan rumahnya dan mobilnya digeledah. Tidak ada yang mencurigakan dan dia pun memiliki alibi yang kuat setelah meninggalkan bar pada malam itu. Pria ini pun dicoret dari daftar tersangka. Corey terakhir tampak di kamera CCTV pada pukul 2.26. Temannya yang bernama Brittany berasumsi bahwa Corey sedang dalam perjalanan ke Bugis Bar, tempat dia bekerja. Pemilik bar mengatakan kepada polisi kalau Brittany baru saja pergi sebelum Corey datang.
Corey minta izin ke toilet, tetapi mereka menolak permintaannya dengan alasan sudah jam tutup. Polisi yakin kalau Corey dibunuh sesaat setelah dia keluar dari Bugis Bar pada 14 Februari. Kasus pembunuhan Corey pun menjadi dingin karena polisi belum mendapat petunjuk apa-apa. Polisi menerima kabar dari seorang tanpa nama, sang penelpon, yang kemudian diketahui bersumber dari seorang wanita bernama Tiffany, menyarankan polisi supaya menyelidiki pacarnya yang bernama Tony. Tiffany setuju untuk bertemu dengan detektif Travis. Mereka bertemu di sebuah taman, dan di sanalah Tiffany memberitahukan kenapa dia sampai mencurigai dan akhirnya melaporkan pacarnya itu. Tiffany bercerita bahwa pada 14 Februari, dia dan Tony sudah punya rencana untuk makan malam romantis di hari Valentine. Pada hari itu, Tony memang masuk kerja dan harus pulang sekitar 11.30 malam. Tiffany menanti-nanti, tetapi sang pacar tidak kunjung pulang dan baru masuk rumah jam 4.30 pagi. Tony bilang dia baru saja minum-minum dan pingsan di mobilnya. Tetapi anehnya, beberapa hari kemudian, Tony membeli produk pembersih yang bagi Tiffany itu tidak biasa. Saat itu Tony sedang sibuk membersihkan mobil mereka yang berwarna putih. Lebih anehnya lagi, Tony langsung menjualnya dan membeli mobil baru. Kemudian Tony memberinya kejutan dengan mengadakan perjalanan berdua ke Big Bear Lake di pegunungan San Bernardino. Menurut Tiffany, saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Tony berhenti lalu bertanya, apakah kira-kira wanita yang dikabarkan hilang itu dibuang di daerah situ? Tiffany sampai terheran-heran melihat gelagat Tony. Saat polisi menelusuri riwayat hidup Tony, ternyata dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Sewajarnya, saat ini Tony sudah berkeluarga dan memiliki anak bersama Tiffany. Polisi langsung pergi ke rumah Tony dan mengatakan kepadanya kalau mereka hanya sekedar melakukan pemeriksaan lingkungan rutin. Saat itu Tony tampak tenang dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang Corey. Polisi melacak mobil putih milik Tony. Saat mereka menyemprot bagian dalamnya dengan Blue Star, mobil langsung menyala. Ketika Tony berada di kantor polisi, awalnya dia bilang belum pernah bertemu Corey, tetapi belakangan dia berkata mungkin pernah melihatnya, bahkan menyuiti Corey di luar Bugis Bar. Dia mengubah ceritanya lagi dengan mengatakan kalau dia melihat Corey pingsan di bawah lampu jalan. Dia mencoba mengguncangnya, tetapi Corey tidak bangun. Tony pun memasukkan Corey ke mobilnya, pulang, tidur, lalu bekerja esok paginya. Sepulang kerja, Tony membungkus Corey dengan kantong sampah dan membawanya ke pegunungan. Polisi meminta Tony mendemonstrasikan cara dia membantu Corey. Dalam sebuah reka adegan, seorang letnan berperan sebagai Corey dan dia merasakan Tony meletakkan tangan di lehernya dan menekannya. Darah Corey cocok dengan darah yang ditemukan di dalam mobil Tony. Tony ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Keesokan harinya, Tony memimpin ke tempatnya membuang mayat Corey. Tiffany bersaksi kalau Tony adalah pecandu seks dan dia menguntit sampai membunuh Corey dengan motivasi seksual. Tony dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.